Swastiastu Pak Dut. Tiang metaken Ya, tentang swastiastu, niki masalah identifikasi yang tiang hadapi niki di dalam proses pembelajaran Pak Dut. Yang pertama niki di proses pembelajaran yang tiang alami, peserta didik kurang termotivasi nih ke dalam proses pembelajaran. Kira-kira menurut Pak Dut niki, apa yang menyebabkan peserta didik niki motivasinya masih rendah Pak Dut? Dalam proses pembelajaran, khususnya bidang studi napi niki. PJOK nih. Ini. Oh, untuk PJOK. Iya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Nah niki dah terus terang saja, ketika ada identifikasi siswa yang kurang termotivasi untuk belajar olahraga, nah ini bapak terus terang saja kurang sependapat dengan hal ini, karena terus terang saja siswa ketika mendapat pelajaran olahraga itu semestinya pelajaran yang paling antusias untuk diikuti. Kadang-kala ketika anak-anak sakit sedikit saja, siswa itu bisa langsung ke sekolah karena ada pelajaran olahraga. Nah, terkait dengan siswa yang kurang minat untuk belajar olahraga, nah ini perlu ditelusuri, perlu ada penelusuran apa penyebabnya. Satu, mungkin salah satu faktor adalah guru. Apakah guru ini memberikan pembelajaran olahraga yang tepat untuk siswa yang bersangkutan? Nah, kadangkala materi yang diberikan di kelas yang bersangkutan tidak sesuai dengan apa yang diberikan di realita. Contoh, seperti misalnya semestinya anak-anak itu di materi bermain bola. Nah, terus kita berikan mereka senam. Cuman senam menonton begitu saja. Nah, ini mungkin yang menyebabkan minat belajar olahraga anak-anak kurang. Nah, kalau memang Bapak lihat, sering Bapak lihat itu semestinya pelajaran yang paling disukai oleh anak-anak. Ya, nah ini kalau justru, inilah makanya sekarang kita selaku guru berpikir ke depan apa mungkin yang menjadi minat anak-anak. Nah, ini perlu dipelajari. Kalau memang minat anak-anak dalam pembelajaran olahraga bermain bola, nah silakanlah bermain bola dulu. Dia bermain bola, setelah itu nanti baru ke materi. Nah, tidak hanya materi monoton begitu langsung anak-anak berikan. Nah, ini mungkin kurang motivasi yang kurang. Kalau memang bermain bola, ya main bola aja dulu dari sampai anak-anak itu lelah, itu baru kita ke materi, sehingga perasaan anak-anak itu belajar berolahraga itu ingin belajar olahraga lagi, tidak seperti tadi tidak termotivasi untuk belajar olahraga. Nah, ini peran guru untuk mencari mungkin bakat dan minat anak apa yang perlu kita kerjakan dalam proses pembelajaran olahraga. Mungkin itu teman-teman. Niki yang kedua juga yang tiang hadapi dalam proses pembelajaran, siswa dalam proses pembelajaran itu banyak yang kurang berpartisipasi Pak, partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa nih Pak? Niki dah kok bertolak belakang dengan realita yang ada. Ini bertolak belakang dengan realita yang ada. Nah, makanya sekarang ketika kita menghadapi situasi seperti ini, perlulah ada analisis. Kita sebagai guru harus mampu menganalisis karakter tipe siswa. Nah, untuk itu sekarang diperlukan, sebelum mungkin pada saat belajar di kelas, perlu kita selaku guru memberikan angket kalau memang itu di kelas yang tinggi. Kalau memang di kelas rendah, mungkin bertanya dengan tidak sengaja, mungkin bertanya apa kesukaan anak-anak semua
ketika dibeli di dalam pelajaran olahraga apa yang paling sering dikerjakan dan seterusnya, sehingga ketika hal itu dapat jawaban, nah kita akan lanjut ke proses itu, sehingga minat dan peran serta daripada aktivitas daripada siswa terkait dengan pembelajaran olahraga itu menjadi meningkat. Nah, itu mungkin yang berarti masih ada hubungan ya Pak ya, masih ada hubungan antara motivasi dan partisipasi nih ke masih ada hubungan Bang ya, karena kalau ya untuk selanjutnya yang ketiga nih Pak, langsung ke pertanyaan ya. Apa yang menyebabkan hasil belajar siswa itu masih rendah Pak? Banyak yang di bawah KKM nih Pak. Oh gitu. Iya. Ini khususnya di belajar olahraga ya? Ya, khusus di pembelajaran olahraga. Nah ini sekarang begini, ketika kita melaksanakan penilaian terkait dengan materi ajar, nah ini kan perlu, tadi kan sudah disampaikan bahwa bagaimana peran serta dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Nah ketika hasil prestasi siswa ini menurun, tetap ada evaluasi diri daripada guru yang bersangkutan. Nah, maka dari itu ini ini perlu penelusuran yang lebih mendalam kepada siswa, khususnya bagaimana minat bakat. Nah, yang kedua tentang fasilitas perlengkapan sarana olahraga yang ada. Contoh, banyak siswa ini antara laki dan perempuan ini harus dibedakan. Contoh umpamanya yang laki-laki itu pasti senangnya bola. Nah mungkin sarannya ada enggak bola. Nah mungkin sebelum olahraga kita lempar bolanya dulu. Anak-anak akan bermain bola dan seterusnya. Terus yang perempuan apa? Mungkin lompat tali dan seterusnya, kita gini lempar kepada siswa-siswa. Nah ketika nanti dalam pemberian tes kepada siswa, nah ini akan terjadi aktivitas yang tinggi, sehingga peran dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran olahraga itu lebih meningkat. Nah yang ketiga mungkin terkait dengan lapangan ini juga mendukung sekali terlaksananya proses belajar mengajar, khususnya 3 peran ini perlu disinkronkan sehingga partisipasi antara siswa dan guru bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, dan juga otomatis nanti nilai itu akan bisa mencapai KKM. Nah, niki ya. Niki yang terakhir Pak. Setelah diidentifikasi itu ada satu masalah Pak. Peserta didik SD Negeri 2 Banjar Bali kelas 5 satu orang peserta didik kurang baik dalam berkomunikasi dengan teman. Sampai pada saat membentuk kelompok nih susah nih Pak. Dia membentuk kelompok, dia memilih teman gitu istilahnya. Kira-kira apa penyebabnya nih Pak? Kira-kira susah berkomunikasi lah dengan teman, dengan guru. Nah, ini adalah ilmu kejiwaan yang jalan. Kita harus mengetahui penyebab anak tersebut. Mungkin anak tersebut minder ataukah ada gangguan sedikit kepada anak-anak tersebut, sehingga dia minder untuk ragu-ragu untuk bisa berkomunikasi dengan temannya. Nah, kita cari tahu kenapa, apa yang terjadi tersebut. Mungkin anak ini kita jangan dulu menjustis bahwa anak ini disabilitas, tidak. Kayak gitu ya. Kita cari tahu dulu. Ini di lingkaran sekolah. Apakah kalau memang anak ini normal, sekarang di sekolah kenapa? Nah, kita cari tahu di rumahnya. Mungkinkah anak ini di rumahnya situasi keluarganya broken? Nah ini karena kejiwaan anak itu
itu semua ada di mana-mana. Kalau memang dia punya orang tua broken, nanti dia akan berpikir dimanapun dia berada, itu akan terpikirkan situasi di rumahnya dengan di sekolahnya. Nah, maka dari itu peran guru sekarang cari tahu dulu di mana situasi dan kondisi anak tersebut. Kalau memang anak-anak tersebut disabilitas, kita harus fasilitasi sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Kalau memang anak itu ada masalah di keluarganya, ditelusuri. Nah, kitalah selaku guru memfasilitasi, mungkin sering kita ajak ngobrol, perhatikan dia, pokoknya dia harus perlu perhatian. Nah, maka dari itu dia akan nanti kembali ke seperti anak-anak biasa, seperti anak-anak normal. Nah, dia akan nanti ketika ke sekolah ada yang memperhatikan, maka situasi dalam keluarga itu akan hilang ketika dia berada di sekolah. Nah, ini kita selaku guru harus tahu apa penyebab dari anak tersebut. Nah, ketika kita tahu langkah-langkah apa yang kita lakukan, sehingga anak-anak ini di usia sekolah itu mempunyai ruang gerak dan waktu sama dengan teman-temannya. Dia merasakan senang di sekolah, merasa punya teman banyak di sekolah, bisa bergaul dan seterusnya. Ini peran guru. Mungkin perlu ditelusuri apa penyebab dari anak tersebut. Satu, mungkin di keluarganya ada broken. Yang kedua, mungkin disabilitas. Nah, ini perlu penelusuran. Ketika itu tahu memang ada masalah, kita rangkul mereka untuk ajak mereka, rangkul mereka untuk kita seringlah komunikasi penyebabnya, memberitahu jalan keluar seperti apa dan seterusnya. Nah, ini mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Enggih, semua niki Pak. Mudah-mudahan pendapat dari Bapak, beberapa pendapatnya bisa kita carikan solusi ataupun menentukan nanti apa model yang sesuai dalam proses pembelajaran ke depan. Langkah-langkah, iya, itu dah. Iya, oke. Iya.